Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita saya pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin menayangkan video dari salah satu channel yang kaum sebelah menyebutnya Wahabi, sobat-sobat. Dan isi video ini cukup pedas dan gamblang karena isinya mengkritisi Sani Uye dan Habib Lutfi. Kita tahu Sani Uye ini seorang santri yang tengil. Baiklah sobat-sobat, saya kira saya tidak perlu memberi komen panjang lebar. Kita langsung saja menyimak bagaimana kritikan yang cukup pedas dan gamblang yang disampaikan oleh salah satu channel kaum sebelah sering menyebutnya Wahabi, sobat-sobat. Kalau Sani Uye mengatakan Wahabi. Kita simak dulu sobat-sobat. Siapa yang tidak tahu amalan tahlilan kaum muslimin? Amalan yang tidak ada dalil, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat radhiyallahu anhum, tabi'in, atba'ut tabi'in, bahkan Imam Syafi'i rahimahullah pun tidak ada riwayatnya melakukan amalan tahlilan. Tapi anehnya, amalan ini dijadikan sebagai ciri-ciri amalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sungguh aneh tapi nyata dan sangat membagongkan. Bahkan amalan ini sudah dianggap seakan-akan melebihi amalan yang wajib kaum muslimin, terutama sholat. Kalau ada orang yang tidak sholat, itu di masyarakat dianggap hal biasa. Bahkan kiainya menganggap itu hal biasa, lumrah. Islamnya nggak aneh. Kalau ada orang yang tidak sholat, itu Islamnya tidak aneh, tidak disebut aneh. Dan ini terjadi di mana-mana. Saya sendiri menyaksikan yang di Jawa, di Sumatera sama. Orang yang tidak sholat, orang yang tidak menutup aurat, itu biasa kumpul dengan kiai, guyonan, sambil merokokan. Na'udzubillah min dzalik. Rokok itu buruk. Rokok itu buruk. Jadi kalau ada orang yang berbicara masalah agama kemudian masih kelepas-kelepus, itu nggak pantas diambil ilmunya. Nggak pantas. Kemudian kaum muslimin, kalau ada orang yang ibadah wajib, itu dia kerjakan. Sholat, menutup aurat. Kemudian ada keluarganya yang meninggal dunia. Misal bapaknya, anaknya, kemudian tidak mengadakan acara tahlilan. Maka akan dianggap Islamnya ini aneh. Ngubur orang seperti ngubur kucing. Karena sudah dikubur tidak ditahlilkan. Dan biasanya akan disebut itu bukan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Disingkat oleh mereka bukan kelompok Aswaja. Minimal disebut Muhammadiyah lah. Dan Pak Kiainya melihat orang-orang yang seperti itu sudah kecut saja mukanya. Dianggap Islamnya sesat. Disebut Wahabi, antek Yahudi dan sebagainya. Tidak cinta sunnah. Ini kelompoknya Sani Uye, Marzuki Mustamar. Tapi yang membagongkan mereka ini nggak sadar-sadar. Yang seperti itu nggak sadar-sadar. Padahal kejadian seperti ini nih sudah rahasia umum lah. Kemana teman-temannya kiai yang seprofesi ini mana? Yang kiai-kiai katanya ilmunya sanadnya nyambung ke Rasulullah. Di sana gudangnya kiai. Pak Sani Uye, Pak Marzuki Mustamar. Ini kan kelompok ente. Katanya kelompok ente itu gudangnya dalil, gudangnya ulama, gudangnya kiai. Jadi yang model seperti ini, bisnis tahlilan ini, dalilnya apa? Terutama si Uye ini, percuma kelompok ente mengklaim ilmu kiainya bersanad, nyambung sampai ke Rasulullah, gudangnya kiai, gudangnya ulama, tapi jamaahnya masih terbodohi. Percuma.
Ya, terutama buat si Uye. Ilmumu itu buat apa? Kalau bahas agama, apalagi baca kitab ulama sambil merokok, ya. Cuma orang-orang goblok yang nggak paham kalau rokok itu buruk. Cuma orang goblok, ya. Cuma orang goblok. Ngaku berilmu, kalau modelnya seperti itu, buat apa? Sampah sudah, ya. Ibaratnya itu keledai yang sedang bawa kitab segudang. Nggak ada gunanya. Adabnya mana? Ya, mau cari kemana saja yang namanya rokok itu buruk. Kok bisa orang membahas masalah agama sambil merokok? Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, tapi ini beneran kaum muslimin. Kasus ini parah kaum muslimin ya. Ada daftar menunya, menu tahlilan dari 10 juta sampai 60 juta. Itu bukan jumlah yang sedikit, itu nominal yang fantastis. Jadi kiai apa yang model seperti itu? Kalau di Wahabi nggak ada yang seperti itu. Membodohi umat, nipu umat, na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau di tempat-tempat lain mungkin ya minimal kopi, teh, sama gorengan lah yang harus ada ya. Sama beseknya, kalau sudah di 3 hari atau 7 hari ketika tahlilan, harus ada beseknya. Karena acara-acara bid'ah itu ya urusannya perut sudah. Jadi seperti Pak Sani Uye ya, ente daripada sibuk mengkritik bacaan kitab para ustadz yang ente sebut Wahabi, sibuk mengkritik kesalahan-kesalahan yang kecil ya, mending ente sibukkan membenahi jamaah ente sendiri. Kasihan mereka seperti itu. Ya. Kalau masalah pembahasan masalah nasab yang keliru di video saya itu, ya itu kan masalah remeh lah, ya, remeh temeh. Dan itu pun kesalahan ada pada kami pribadi, bukan pada Ustadz Dasman Yahya Ma'ali. Dan sekedar masalah nasab, tidak ada kaitannya dengan akidah, ibadah, maupun muamalah. Yang penting bagaimana akidah, ibadah, dan muamalahnya itu benar. Mendingan bukan Habib, tapi ilmu dan amalnya benar. Daripada ngaku-ngaku Habib, ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku kiai, tapi membodohi jamaah. Itu kan banyak. Habib-habib yang nggak jelas, kiai-kiai yang nggak jelas, ya. Coba di bisnis itu tahlilan, itu kan nggak jelas namanya, ya. Dan di sana apa nggak ada kiai yang meluruskan, ya. Jadi cobalah dipikirlah, ya. Dan jamaah yang ente kritik itu bukan seperti jamaah kelompok ente yang kebanyakan kayak bebek, nurut saja sama kiainya. Kiainya bilang A ikut A. Kiainya B ikut B, kiainya C ikut C. Disuruh masuk got ya masuk. Ya. Kalau sudah ada yang ngaku Habib, ngaku kiai, ngaku ustadz, jamaahnya itu langsung mikirnya barokah. Apalagi kalau Habib, udah barokah sudah. Ya. Isinya barokah saja di kepalanya. Walah ngalah barokah. Nggak peduli itu Habib bodoh, Habib gila, ahli maksiat. Dan itu jelas terbukti. Jamaahnya ya ikut saja, nurut, dan ada yang seperti itu, ya, sampai Habib palsu pun diterima. La ilaha illallah. Mungkin kalau Habib palsu yang ceramah kemarin itu yang kami tampilkan videonya tidak sebodoh itu, mungkin sampai sekarang masih dianggap itu Habib dan masih dianggap penuh barokah, ya. Dan dari kejadian itu kalau kita waras mikir, ya, besar kemungkinan berarti di luar sana banyak Habib-Habib palsu. Mereka yang pintar ngakali, pintar membodohi. Ya, cuma nggak ketahuan karena mereka nggak sebodoh Habib palsu yang terbongkar, yang sudah terbongkar itu. Ya, jadi kalau ada yang bergelar Habib, apalagi kiainya sudah memerintahkan kepada jamaahnya untuk ngalap barokah, ya, jamaahnya udah kayak bebek digiring, ikut saja. Jadi saran kami ya, Sani Uye ini mending ente ini fokus mencerdaskan jamaah ente, ya. Bahas kiai-kiai, habib-habib yang membodohi jamaahnya sendiri. Masa tahlilan sudah kayak wajib, apalagi sampai ada yang menjadikan bisnis, pasang tarif, pasang menu. La ilaha illallah. Ini kan sangat membagongkan ini. Sangat membodohi umat namanya, nipu umat. Ya. Terus itu Pak Lutfi bin Yahya, ya, mau dia ngaku keturunan Nabi, mau keturunan Yahudi, itu sebenarnya nggak ada urusan. Ya.
Pembahasan itu bukan masalah dia keturunan Yahudi, keturunan Nabi, bukan. Ya, tapi kalau ngaku-ngaku punya karomah bisa membelah diri, itu kan namanya nipu. Nipu umat. Didatangi kiai dari apa namanya? Ulama jin. Dari planet Azraq. La ilaha illallah. Ya, belum lagi dongeng-dongeng karomah. Ya Allah, banyak sekali lah ya. Mbok ya itu diluruskan. Korbannya banyak itu. Ya, jamaahnya yang manggut-manggut dan tetap setia dengan orang-orang seperti itu, korban semua mereka itu. Ya, masa dibiarkan jamaahnya seperti itu? Ya, dibiarkan tetap dalam kebodohan. Masa percaya dengan dongeng-dongeng karomah yang seperti itu, ya? Lah kalau mereka itu punya karomah-karomah sakti, apalagi yang punya kenalan-kenalan jin dari planet Azraq, ya coba buktikan lah kalau benar, ya, buktikan. Itu bohong. Jadi mending ente luruskan yang model seperti itu, ya. Luruskan juga itu jamaahnya yang ngalap barokah di kuburan palsu. Wong kuburan palsu kok diziarahi? Dijadikan tempat ngalap barokah. Barokah apa? Ya. Lah kiai ini kok yo meneng wae, ya opo iku? Kalau ada satu orang kuburannya ada puluhan, ya apa ceritanya Mas Bro? Kan waras tak gak? Ya. Satu orang kuburannya ada puluhan. Itu ya jamaahnya kok percaya gitu loh. Ya. Dan diziarahi kuburannya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan yang menziarahi bukan orang sedikit. Ya. Yang seperti itu diluruskan, dinasehati, daripada sibuk mengkritik yang nggak terlalu perlu lah, ya, nggak terlalu perlu, ya. Sementara yang pokok-pokok di jamaah ente itu banyak yang error, ya mending dibenahi yang error itu dulu, ya. Ini yang nggak sholat, yang nggak nutup aurat, kemudian menganggap yasinan tahlilan itu sudah seperti wajib, itu malah nggak dianggap sesat. Malah yang sholat nutup aurat tapi nggak yasinan, nggak tahlilan, malah disebut yang sesat, wahabi, bukan aswaja, bukan ahlu sunnah wal jamaah. Iki cap opo pemahaman nih, ya. Belum lagi orang yang nggak ada akal disebut wali. Ini kan sangat membagongkan, ya. Kalau ente percaya dan mendiamkan orang-orang yang modelnya seperti itu, ya sami mawon. Berarti nggak ada gunanya juga ente bisa baca kitab. Nggak ada gunanya ente punya kitab segudang. Nggak ada gunanya ente mesantren puluhan tahun juga nggak ada gunanya. Karena sama-sama membiarkan kebodohan. Dan sama-sama membodohi juga namanya. Sudah tahu jamaahnya bodoh, nggak diluruskan. Kalau masalah melihat kesalahan, maka kita semua pasti ada kesalahan. Cuma kalau banyak yang salah daripada benernya, ya itu masalah, ya itu masalah. Jadi khusus untuk Sani Uye, ya ente mending luruskan jamaah ente lah, kasihan mereka lah, daripada sibuk-sibuk mengkritik bacaan kitab, sibuk-sibuk mengkritik masalah kesalahan nasab, ya, itu nggak ada gunanya lah ya. Salam waras, salam akal sehat. Nah, kan pedas kritikannya sobat-sobat. Ya tinggal bagaimana yang menerima kritikan tersebut. Ya, apakah mereka mau berpikir, ya, atau tidak? Ya terserah mereka. Ya. Tapi kritikan itu kan jelas. Ya, bagaimana? Ya jelas menggambarkan bagaimana keadaan di kaum sebelah, sobat-sobat. Nah, saya kira itu saja sobat-sobat. Ya. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.